Palembang Pak. Itu budaya itu yang kita cari yang hampir punah, yang bahkan orang di Kota Palembang saja itu belum mengetahui tentang budaya-budaya itu. Nah, terus Bapak ini kebetulan seorang ahli budaya di Kota Palembang. Bukan ahli budaya, bukan ahli, hanya penggemar. Oh, penggiat. Penggiat keris di Kota Palembang. Letaknya di Kecamatan Kelaju. Nah, berdua. Baik Pak, mungkin ini Pak, boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Nama saya kan Fajar Setia. Jadi saya itu hanya penggemar pusaka, khususnya pusaka dari Sumatera Selatan. Baik Pak, nah ini kan kita membahas tentang senjata yang ada di Kota Palembang. Nah itu boleh dikasih tahu Pak untuk senjatanya itu ada apa aja Pak? Nah, jadi namanya kan Indonesia ya, Nusantara. Itu sebetulnya senjata pusaka itu hampir sama, hanya ada beberapa perbedaan. Contoh, di Palembang ada namanya tombak, di Jawa ataupun di daerah Nusantara, apa istilahnya, daerah Nusa Tenggara Timur sana ada juga namanya tombak, ada namanya pedang, sama, ada pedang, ada yang namanya bade, sama, ada yang namanya keris, juga sama. Jadi begitu juga Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu punya pedang khas Sumatera Selatan, punya pedang Sumatera Selatan, punya bade Sumatera Selatan, punya keris Sumatera Selatan. Hanya saja orang Sumatera Selatan selama ini tidak tahu bahwa mereka itu, nenek moyang mereka itu punya senjata yang persis sama dengan daerah lain. Jadi hanya tidak dibudayakan. Makanya di Sumatera Selatan kan sebetulnya Sumbaksel, dari Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka, Palembang, itu Sumbaksel. Jadi hampir sirna. Penyebab sirna itu tadi karena tidak diperkenalkan, sehingga generasi muda tidak menyukai, makanya dia hampir sirna. Ya, Pak. Untuk ini kita akan membahas tentang keris Palembang khususnya. Nah, terus Pak, di keris Palembang ini apakah ada sejarah khususnya Pak? Itu tadi, keris itu sama, di Palembang sama, di Jawa sama namanya keris, di Lombok sama, di Medan sama, di daerah Melayu ataupun termasuk Kepulauan Riau, daerah Malaysia itu sama, keris. Jadi hanya beda perbedaan daripada bentuk ataupun bahan. Khusus kita membahas keris Palembang, mungkin kita menyebut bahan dari bahan atau bentuknya Pak, atau ada cara khusus untuk ini keris Palembang, ini keris di Padang, di Jawa. Jadi keris Palembang umumnya sebetulnya banyak ragam keris Palembang. Jadi dari tampak luar biasanya seperti ini bentuk keris Palembang, ataupun seperti ini. Jadi keris Palembang ada seperti kayak lambang bulan separuh. Kalau ini seperti perahu. Ini tampak luar. Begitu juga istilahnya ulunya, ini handle-nya. Palembang biasanya kebanyakan seperti ulu burung ataupun seperti kepala orang. Nah, seperti itu. Tandukmu 12. Kerisnya itu juga sama, ada yang lurus, ada yang berkelok-kelok. Berkelok-kelok namanya look, dan pamor ya sama, pamor. Ya,
Hanya bahannya di Kris Palembang itu kan kebanyakan sekarang tuh di era kesultanan yang masih ada. Jadi zaman era kesultanan itu sudah mengenal besi, penempaan besi. Kalau di Jawa zaman era Sultan Agung Mataram ataupun Pakubuwono sudah mengenal penempaan besi. Jadi Kris Palembang itu besinya itu bagus-bagus. Nah, cuman kalau Kris Palembang dan Jawa itu ada berbeda dari bahasanya kemiringan. Kalau mereka itu ada condong leleng. Dari condong lelengnya kalau Kris Jawa itu umumnya lebih lurus. Kalau Kris Palembang ada condongnya. Banyak juga perbedaan di dalam-dalamnya. Contoh dari ampun atau dari posisinya bahan besi juga ada batu. Ya, tapi untuk mengenal lebih lanjut memang banyak pendalaman karena banyak sekali yang serupa tapi tidak sama. Kalau untuk perawatannya apakah ada solusi Pak? Jadi perawatan itu kan tinggal tergantung orang. Kalau keris ini dulu ini kan orang itu kan tidak punya yang namanya mobil Mercy, mobil Volvo atau apa merek apa mobil yang bagus-bagus sekarang ini tidak punya kan. Hanya orang punya Delma ataupun kuda ataupun sawah gitu kan. Nah, untuk melihat strata mereka biasanya dengan pusaka. Jadi kalau kita sekarang bisa lifestyle orang zaman dulu. Jadi bilangnya kalau sekarang orang punya mobil, dulu orang punya keris. Apa yang membedakan? Itu ada seperti jahitan baju. Ada baju yang mesin kaki lima, ada yang toko. Contoh, zaman dulu kan orang susah cari makan. Maka keris masih sudah ada emasnya. Nah, lantas siapakah gerangan orang ini kan? Pasti dia orang yang berkelas tinggi, berderajat tinggi, ya kan? Nah, kalau kembali ke perawatan tadi itu tadi, dia itu keris ini ada sebagian orang percaya sebagai lifestyle, ada juga sebagai istilahnya dari spiritual. Tapi itu orang masing-masing. Kalau saya tidak. Jadi orang masing-masing. Contoh di besi itu nanti ada namanya bahwa bidang mas yang berarti harus kekayaan ataupun sebuah makhluk istilahnya ayahnya apa istilahnya samudra yang luas yang berbendung ataupun nanti ada namanya Wasputa, Semangka itu dari Parno. Jadi dari luar dia menunjukkan bahwa keistimewaan derajatnya, dari inilah dia menunjukkan doa-doa dan harapan. Contoh pamor kebulannya, jadi pamor itu orang itu harus kebal maka berhasil. Hujan mas dia mengharapkan bahwa akan sukses terus dari doa-doa mereka. Karena tidak menutup kemungkinan di awal itu dari zaman antik yang sudah era-era dulu kan. Kalau di era-era keislaman itu hanya kebudayaan, tapi ada juga sebagian masih bisnis dan segala macam. Nah, kalau untuk perawatan, kalau saya hanya rajin dikasih minyak. Minyak itu apa gunanya? Kan kita dari kimia kan, ilmu fisika kan, bahwa semua besi yang berinteraksi dengan udara akan beroksidasi sehingga menjadi karat. Solusinya gimana? Besi harus ditutupi. Ditutupnya dengan apa? Dengan minyak. Maka udara tidak akan menyentuh besi. Jadi besi tidak akan karat. Nah, kalau mau biar dia wangi, kasih minyak wangi. Oke, baik Pak. Berarti di keris itu ada arti spiritualnya Pak? Ya itu, gantung siapa mau menyikapi. Jadi mereka ada yang spiritual ya, memang itu ada dari zaman dulunya ada. Bagi yang tidak itu seperti saya cukup menyenangi, cukup membayangkan bahwa siapakah orang ini
sudah demikian hebatnya sudah punya keris emas, ulu gading. Sementara sebagian orang susah mencari makan. Kalau sekarang tidak heran orang punya emas banyak. Tapi kalau dulu aneh. Pak, untuk ciri khas dari keris di Sultan Palembang itu kan tingkat-tingkatannya Pak, tingkatannya itu seperti apa? Apa yang ada emasnya tadi? Ya, ada nanti dia bertingkat-tingkat. Sebagian kerisnya itu hanya polos kayu saja. Seperti ini Itu badik. oh badik. Jadi itu berat. Kayu saja, lalu nanti dia tentang warakanya, si cincinnya ada yang berkuningan, tembaga, ada yang perak, ada yang emas, ulunya ada yang kayu, ada yang putih, ada yang kayu. Itulah ada apa istilahnya pembedaannya. Tapi walaupun besi itu nanti berbeda. Yang berisi yang bagus dengan bermas. Ya kita mobil lah, kalau yang lebih bagus, bangun langsung ya. Aslinya bagus, kancilnya nak pikul ya. Aku ada high tech ya. Kalau yang murah ya, biasa. Apalagi itu? Jadi kan banyak Pak kerisnya Pak. Yang paling bernilai tinggi itu yang mana Pak? Soal nilai tinggi itu sebetulnya macam-macam. Kalau ada bermas tadi, ada lagi yang seperti kemarin kan Pak Prabowo ngasihkan Pak Jokowi kan dengan sarung emas kan, dengan pilahannya emas. Kita juga punya. Tinggal tergantung derajat orang yang jelas dia dengan besi bagus, dengan batuan nilai yang bagus, pakaian yang bagus, apalagi emas pasti lebih mahal ya, lebih istimewa ya. Nanti aku ada banyak buku software santai mah, tidak apa. Kali ini badik Sumatera Barat Palembang. Ini badik. Badik ini dulu kan ada emas. Ini juga swasta. Jadi karena usia hilang, kan? Berapa umurnya bayangkan kan? Tentu dulu orangnya pakai apa enggak? Apa mati kan? Jadi kan nak bergaya kan? Kalau ada acara kan? Aku Cirawo, ini kan? Kesmas, atau baju merah, ya kan? Sebab keris ini zaman dulu udah begitu berbahaya, termasuk masih sekarang kan Lampung, Pekanbaru kan masih pakai badik macamnya, udah biasa. Di Lampung, di daerah Lampung masih pakai badik. Mandi kita sudah ada undang-undangnya, buat saja kelas rendah, agak tinggi, dulunya berlaku parah. Ini ke Jawa. Ke Jawa juga ini ada keistimewaannya. Dia ada yang pakai dari, ada yang dekasta. Pamor yang bagus. Mana juga ada seperti ini. Nah, apa untuk mengenal perbedaan di wilayah ini harus punya apa, jam terbang dulu. Kalau udah akan keliru. Jadi keris itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Karena orang bilang kan, oh keris itu menyeramkan. Nah yang rusak itu kan kerja-kerja yang di film-film sinetron itu. Dukun-dukun mulai pakai itu kan, oh pakai dukun-dukun harus pakai apa? Siapa itu? Kan kemarin ada rekan kita juga mau buat film film tentang keris, tapi mau menunjukkan mistis. Saya nggak setuju. Sebetulnya keris itu barang-barang yang indah, barang-barang yang istilahnya punya nilai, punya sejarah, bukan yang menakutkan. Menyantet orang keluarkan keris, nah itu yang istilahnya disimpangkan.
esensi asli dari keris itu sendiri kan Pak? Keris itu sebetulnya barang-barang mewah di zaman itu. Barang coba apa lifestyle tadi. Dan kalau kamu harus pakai baju merek hero itu mobil pakai itu dengan parfum yang mahal ya. Sepatu Belly ya, itulah dia, bukan yang menakutkan. Jadi sangat salah bahwa keris identik dengan Islam. Kalau saya lebih senang dengan lifestyle-nya orang zaman dulu di Palembang ini. Karena kenapa saya masih punya banyak? Karena orang tidak menyukai, jadi kita punya banyak. Kalau di Jawa banyak orang suka, sulit mendapatkan. Maka nanti mereka, karena manusianya banyak, mereka mendapatkan, mereka produksi yang baru. Nah, kalau bagi yang penggemar keris baru dan lama itu agak beda rasa. Iko iwa itu, kok pakai sagu ya. Pak, ini kan ini udah ada dari zaman dahulu. Menurut Bapak tadi gas ini sebagai petunjuk rasa seorang. Kalau untuk zaman sekarang itu ada perubahan khususnya nggak? Sebetulnya kalau zaman sekarang kita mengingatkan sejarah bahwa nenek moyang kita dulu punya senjata, punya harga diri. Mereka juga bisa jadi sebagai senjata karena apa namanya saja. Tapi bukan saja yang membaju hutan, dan bukan pula bahwa ini menandakan bahwa kita gagah, punya harga diri kan. Bukti asli itu udah mulai ditinggalkan sebagai karena itu. Kalau sekarang ya karena nggak banyak yang nggak suka. Kalau di Jawa masih ya, masih jelas. Sultan punya. Kalau di kita karena mereka suka. Jadi kalau kita menunjukkan bahwa barang itu bagus dan tidak, kalau bukan di komunitasnya itu tidak berarti. Kalau keris ini ya, aku kasihkan sama kalian, mungkin tidak berharga, tapi di komunitas kami, oh ini mahal, ini sampai 20 juta, 30 juta. Dan ini bagi kalian, mungkin enak beli motor, gitu kan? Mulai bahasa live atau berbicara lah pada tempatnya. Kalau bicara pada tempatnya pasti berharga. Nah, dua lagi lah Pak. Kalau menurut Bapak ada tak tantangan yang Bapak hadapi untuk menjaga Tantangannya itu kan karena pemerintah tidak mensosialisasikan. Kalau misalnya di daerah lain mereka masih ada namanya tari-tarian yang menggunakan keris ataupun ada kawin-kawinan keris ataupun pesta menggunakan keris, dan kita tuh kalau kita terbiasa maka akan menyukai. Contoh batu ati, dulu kan semenjak ada booming batu ati kan semua orang suka, baik laki-laki dan perempuan suka yang batu ati. Jadi disukai, tidak disosialisasikan, maka anak-anak muda seperti Anda tidak suka barang ini, menganggap bahwa barang ini sesuatu tajam saja, padahal ini adalah sejarah nenek moyang kita dulu. Anda kasih sosialisasikan seperti budaya. Sekarang pengantin, tapi presiden sudah naik. Apa artinya? Kenapa itu aja mau ditipu? Sebetulnya kalau ditunjukkan dengan keris yang betul waktu bernikah agama itu kelihatan di bawah. Betul. Serius ya kan? Terus main-main. Nah, itu tadi kalau pemerintah menggunakan misalnya gubernur membawa lidahnya pergi kondangan. Nah, harus pakaian mana? Pakaian Arab. Si gubernur memerintahkan bermesti lidahnya. Lu kan dari Oki ya, pakailah pakaian Oki. Lu kan dari Analinggau ya,
Ada Riano, ada Kumring, udah Pegaralang, masing-masing. Akhirnya apa? Keris akan dicintai, pakaian adat akan timbul, sudah itu seni tari segala macam timbul dan terlestari tanpa sengaja. Sekarang songket ada ekor itu. Ada lagi. Hanya untuk seperti apa ada kepentingan kalau tidak dipakai. Keris tidak begitu, apalah di keris kalau tidak dikenalkan. Nanti kasih anak soft copy yang biar bisa dibaca. Sekarang baru mengharapkan kalian itu suka, bukan sebagai untuk membunuh mereka, yang itu ya. Kata orang Barat itu, kebesaran suatu bangsa itu apabila dia mengenal sejarah. Oh, Oman. Oke, gimana? Tempat ya. Jawa deh. Karena daerah kita dari tahun 50-an dia masih jauh. Saya dari zaman Soekarno. Soekarno mengirim jalur Jawa yang tidak punya tanah dan pemerintah ke Sumatera. Itulah hebatnya orang Soekarno, Soeharto. Tapi sekarang kan yang kota Solo mau itu menjauh. Dari Lampung, dari Labuan Bajo, dari Lampung daerah Neneng dia mau di daerah terus sampai ke Lampung daerah. Nah, kalau mereka dulu tidak dipindah ke Nong Jawa ke Sumatera, penuh Jawa. Kalau yang penduduk kalau sakit perut itu macam mati kan, sekarang kita banyak obatnya kan. Ini jempol di sini, dorong ya. Nah dorong. Sarung yang diangkat. Angkat gitu. Nah, kayak gitu. Besinya pegang. Nanti masuk juga kayak gitu juga. Boleh buka. Mahasiswa mempunyai peran penting dalam menjaga kebudayaan karena mereka adalah generasi yang akan mewarisi dan meneruskan nilai-nilai budaya ke depan. Beberapa cara mahasiswa bisa berkontribusi dalam menjaga kebudayaan yaitu dengan mempelajari sejarah dan makna keris, mengikuti dan mengadakan diskusi atau seminar tentang keris, menggunakan media sosial untuk edukasi dan promosi, mendukung dan mengapresiasi karya empu keris, serta dengan mengadakan atau berpartisipasi dalam pameran kerja, melestarikan keris sebagai bagian dari identitas budaya, mendorong pemerintah dan kampus untuk mendukung pelestarian keris, mempelajari teknik perawatan dan penyimpanan keris, bisa juga dengan menjadikan keris sebagai inspirasi dalam karya seni dan desain. Intinya, mahasiswa punya banyak cara untuk berperan dalam menjaga kebudayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang penting adalah kesadaran dan kepedulian untuk tetap melestarikan budaya agar tidak hilang tergerus zaman. Tantangan yang kita hadapi saat ini untuk melestarikan keris Palembang dari Sumatera Selatan yaitu kurangnya minat dari mahasiswa untuk melestarikan, serta dampak dari globalisasi maupun alat-alat teknologi canggih pada saat ini. Dan untuk melestarikannya, kita sebagai mahasiswa harus tetap melestarikan hal tersebut, yaitu kita harus melestarikan keris Palembang agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti, sebagaimana yang dapat kita nikmati juga dari kakek atau nenek moyang kita yang terlebih dahulu.